Oke, jadi kita sudah melakukan filter terhadap awan dan melakukan meminimalisir lah efek awannya. Sudah, composite band juga sudah. Sekarang kita akan membuat klasifikasi tutupan lahan menggunakan metode random forest. Oke, seperti apa? Pertama, ini terlihat kan? Ini terlihat warna air warna apa tiap composite band, ya kan? Nah, berarti kita bisa membuat kelas mana badan air, mana ini yang warna seperti ini. Ini apa? Oke, bangunan atau pemukiman. Terus wilayah sini. Ini apa ini? Oke, mana sawah? Oke. Ya, lebih terlihat kan? Mana sawah, mana pemukiman, terus mana vegetasi yang bukan sawah. Itu kita bisa buat kelasnya. Nah, makanya di sini saya sudah bikin poin pemukiman, sawah, vegetasi, air. Ini kalau saya aktifkan seperti ini. Ini saya sudah tandai semua yang namanya pemukiman. Jadi cara membuat random forest itu kita harus membuat sampel dulu, gitu. Nah, sampel pemukiman diambil per titik-titik, gitu. Saya ambil di sini ada sebanyak berapa titik ini? 30. Oke, 30 titik. Cara membuat ini adalah ini, klik di sini geometri, kemudian klik new. Oke, tunggu, saya lupa ini. Oke, feature collection. Nah, klik new layer misalnya. Kemudian ini jadi geometri. Nah, itu kita rename di sini. Di atas ini kita rename. Misalnya sini sudah ada air ya. Saya tulis air 2 aja dah. Ini. Di rename dulu. Nah, setelah itu di sini kita setting yang ada roda di sini. Ini klik. Kemudian pilih fitur collection. Ini lagi nge-record ya? Enggak. Oke, lagi nge-record. Oke. Pilih fitur collection, kemudian tambah property. Tulis. Tadi saya tulisnya adalah class. Kemudian tulis value-nya. Value ini akan menjadi nilai pixel setelah dia diklasifikasi, gitu. Nah, saya biasanya memulai dari 0 atau 0. Jadi 0 itu untuk kelas pertama, terus kelas kedua adalah 1, ini pixel 1, pixel 2, nilai pixel 2 itu untuk kelas berikutnya, gitu. Jadi kita taruh saya kelas pertama berarti 0, gitu. Seperti itu. Kemudian baru kita training. Air itu mana? Yang ini. Klik. Tuk. Ini kan? Sampai kalau saya tadi 30 aja saya bikin. Jadi diambil sampel-sampel air, gitu. Iya, yang air, yang vegetasi. Nah, kalian silakan buat lagi yang lain. Dari tadi air, kemudian pemukiman, sawah, vegetasi, itu dibikin semua. Di training sebanyak ya sekitar 30-an lah. Oke. Ini saya hapus saja ya, karena sudah ada air kan. Nah, jadi intinya bikin fitur collection ya, bikin geometri tapi yang fitur collection. Karena kalau bukan fitur collection nggak bisa dia. Nah, setelah semuanya, ini kan, kalau ini sudah semua, udah, ini semua kan, sudah
Berarti saya sudah siap untuk melakukan klasifikasi, karena sudah ada ini namanya point training. Poin ini akan dilakukan dijadikan sebagai bahan untuk melatih band. Ini kan ada banyak band kan, itu nilai pixelnya akan diambil untuk dijadikan bahan bahan untuk melatih si AI. Dia akan belajar, oh ternyata yang air itu nilai pixel near-nya sekian, yang nilai pixel untuk band band 1 yang blue itu sekian gitu, nilai pixel yang red oh ternyata sekian. Jadi dia akan belajar dari nilai pixel yang hasil training itu untuk membuat kelas seperti itu. Nah, demikian untuk pemukiman, kemudian untuk vegetasi, kemudian untuk sawah seperti itu. Jadi dia akan di training. Makanya di sini sebelumnya gini, ini saya belum mengkhususkan lokasi. Ini masih, kalau kita lihat di sini, ini masih seluruh data ya. Nah, ada baiknya kalau mau melakukan kelas seperti ini, kita bikin buat lagi satu geometri lagi, kemudian kita bikinkan untuk wilayah wilayah kajian. Jadi bikin dulu wilayah kajian, biar enak bikin dulu wilayah kajian sebelum membuat training. Jadi yang di training kan cuma di wilayah kajian saja. Jadi geometri, kalau di sini saya sudah namakan dengan nama AOI ini kan, ini. Jadi ini bisa diganti namanya juga, misalnya ROI. Tapi saya sudah ada ya, punya saya sudah ada di sini, sudah ada AOI. Jadi bikin, kalau ini terserah. Ini tidak perlu harus feature collection. Bikin saja wilayah kajian, di klik kemudian dibikinkan seperti ini ya. Paham? Oke. Setelah itu di sini baru kita mau potong sesuai dengan wilayah kajian. Nah, caranya adalah klip datasetnya itu diklip terhadap AOI tadi. Oke, ini saya tutup dulu AOI-nya. Nah, jadinya kan cuma segini aja kan. Nah, saya ambil yang agak bersih lah, yang bolong-bolong saya buang. Kemudian map set center tadi berdasarkan inspektor kan, berdasarkan longitude dan latitude. Kita bisa juga membuat set centernya berdasarkan AOI tadi atau wilayah kajian dengan cara ini, saya komen dulu biar tidak dijalankan. Map center object. Jadi dia tengahnya di mana berdasarkan objek. Objeknya adalah AOI, area of interest, dengan zoom level 12. Ini kalau saya running, dia pasti kotaknya itu pas di tengah gini. Nah, setelah itu baru yang tadi saya terbalik tadi kan, setelah itu baru kita training. Buat data sampel training. Nah, setelah itu baru kita mau buat kita gabungkan semua data sampel dan data sampel yang tadi ya.
Jadi yang sampel ini kita buat jadi satu apa namanya? Satu, oke. Atau ini saya gantikan aja jadi sampel aja nih ya. Sampel ini sampel. Oke. Jadi data yang sampel yang ini kita jadikan jadi satu variabel saja. Kan kalau di atas ini dia 1 2 3 kan 4, iya kan, ada 4. Jadi kita gabung jadi di bawah sini kita gabung jadi satu. Jadi pemukiman di merger dengan sawah, di merger dengan vegetasi, di merger dengan air. Jadi digabung jadi satu gitu. Oke, ini kalau print berarti cuma untuk menampilkan ke sini ya, ke apa namanya, ke konsol. Kemudian nah ini si band ini ternyata adalah kita pilih band mana. Oke, band mana untuk dijadikan data training. Yang saya pilih adalah band 1 sampai dengan band 7 dari data yang tadi ini ya, Lancet. Oke, apa sih itu? Kalau kita lihat di sini, nih, yang ini, itu yang saya jadikan sampel untuk datanya itu dijadikan untuk men-training. Jadi ada titik training, ada citra untuk dijadikan diambil data-datanya. Yang diambil cuma band 1 sampai dengan band 7 saja. Oke, ini band 1 sampai dengan band 7. Kemudian training, yang di training, nah ini masukkan dataset dengan bandnya adalah band yang ini. Datasetnya itu kan ini kan, datasetnya yang ini. Ada 2 dataset tapi yang dipilih itu dari sini. Dataset, kemudian seleksi band yang ini, band yang ini yang diambil. Kemudian sampai regionnya adalah sampel untuk data trainingnya adalah sampel dari yang ini. Dengan propertiesnya adalah kelas. Properties itu dari sini. Ini namanya adalah ini kan property. Tulisannya adalah kelas. Kalau kalian ganti dengan nama lain di sini, maka di sini juga harus diganti. Gitu. Jadi di sini semua propertinya itu ada tulisan kelas. Ini 0 ini, terus sawah itu 1, kemudian vegetasi 2, kemudian air 3. Jadi 0 1 2 3. Itu yang propertinya itu isinya adalah nilai-nilai tadi 0 1 2 3 dengan nama kelas. Scale-nya 30. Kenapa 30? Data Lancet resolusi spasialnya berapa? Berapa data Lancet? Coba cari. Lancet 9. Oke, 30 meter. 30 meter 30. Oke. Sekarang ini kalau print cuma untuk menampilkan ke sini. Training. Kalau print ini cuma menampilkan ke konsol ya, nanti kita lihat bagaimana di konsol. Kemudian klasifikasi. Nah, ini perintah klasifikasinya pakai classifier smile random forest. Ini ikut aja saja ini. Tidak perlu di di otak-atik. Train, fitur training. Ini fiturnya dari sini ya. Training yang sudah digabung dari yang sebelumnya. Kemudian kelas propertinya sama, kelas. Kemudian input property bandnya adalah si band. Nah, ini mulai melakukan klasifikasi. Kemudian classified dataset seleksi band, ini proses klasifikasi semua ini. Oke. Nah,
di sini ada fiturnya adalah training. Nah, data training itu di bawah sini. Ini sebenarnya dari bawah dipanggil juga ke atas lagi. Di bawah sini yang data training itu dibagi menjadi 0,8 dengan 0,2 atau 80 dengan 20%. Jadi data yang tadi yang 30 itu dia akan dibagi menjadi 2. 30% dijadikan sebagai data training untuk melatih mesin untuk membuat kelas, sedangkan 20% itu digunakan untuk melakukan validasi. Maksudnya gini, benar tidak hasil kelas, misalnya di sini kan saya tentukan di sini sebagai pemukiman. Hasil kelasnya benar tidak pemukiman gitu. Ternyata salah, maka hasil validasinya akan berkurang gitu. Jadi ada 2, ada data training, ada data validasi. Dari yang 30 itu nanti akan dibagi 2. Oke. Makanya di sini trend akurasi, klasifikasi ini untuk pakai metode confusion matrix untuk mendapatkan akurasi. Nah, yang dimasukkan ke sini adalah data dari validasi ini. Ini kan tes akurasi pakai validation gitu. Nanti akan muncul di sini berapa sih nilai pixelnya berapa gitu. Nilai akurasinya berapa persen gitu. Kemudian ini ekspor hasil ke Google Drive. Ini maksud saya. Dari hasil ini kan akan dikelaskan, nanti akan diekspor ke Google Drive pakai perintah ini saja. Scale-nya kenapa 30 meter? Karena ya itu ukuran pixelnya berapa? 30. Image-nya classified itu adalah dari sini. Dari sini. Ini hasil dari klasifikasi kan, map layer ini kan classified itu sudah dikelaskan. Jadi hasil klasifikasi yang diekspor itu adalah hasil yang sudah dikelaskan. Nanti di ArcGIS kita tinggal buka, tidak perlu lagi melakukan kelas. Dulu sebelum ada ini, itu kita download data per band. Download data per band, bayangkan ada berapa band, atau download data satu paket data, satu raw data, itu untuk diolah radiometrik, kemudian diolah geometrik, radiometrik, kemudian baru dibuat klasifikasi. Itu semuanya di ArcGIS. Jadi banyak proses di ArcGIS sehingga memakan memori laptop. Kalau ini tinggal hasil kelasnya aja yang dibuka di ArcGIS gitu. Nah, ini ekspor hasil ke Google Drive. Kemudian ini untuk legenda saya pending dulu ya, jangan dulu legenda. Legenda jangan dulu ya. Jadi cuma sampai di ekspor. Sekarang kita running ya. Coba kita running. Run. Nanti akan muncul di sini. Ini hasil klasifikasi. Ini saya tutup aja ya. Ini juga geometrinya ditutup aja biar mana tadi? Ini ya, map at layer classified, minimumnya 0, maksimumnya 3. Ini palet warna. Kalau kita buka di sini, bisa dilihat sini. Ini kan warnanya yang ini kan? Nah, ini kode warnanya kan, ini kan FF berapa? 681F, yang ini kan? Gitu. Saya lanjut dulu. Sekarang, nah ini kok begini. Jadi ini hasil klasifikasinya tampil di sini.
Nah, sekarang yang tadi yang saya print apa? Print training. Sorry, mana kelas ya? Print kelas. Di sini muncul kelas yang tadi, yang gabungan yang tadi di sini ya. Kemudian mana tadi? Print training, data training muncul di sini, ada 118 fitur untuk training. Oke, dengan band 1 sampai dengan band 7. Kemudian ini akurasi. Nah, ini akurasinya adalah tes akurasi dengan train akurasi 1. Berarti semua sampel yang saya bikin itu ternyata tepat. Jadi yang pemukiman tetap pemukiman, tidak ada yang bergeser. Berarti akurasinya 100%. Kalau yang ini, meskipun harusnya dicek lagi di lapangan. Kalau ini hasil mesin ya. Nanti ada juga proses ngecek di lapangan. Gitu. Nah, tadi kita sudah sampai dengan mengekspornya ke Google Drive. Itu muncul di sini di task. Nih, klasifikasi tinggal kita running. Kemudian namanya apa kan? Nanti kita simpan dengan nama apa? Apakah dengan ini? Kemudian di Google Drive itu mau disimpan di folder mana? Mau bikin folder baru atau kita panggil aja folder yang sudah ada? Gitu. Setelah itu baru kita tinggal running. Nanti akan terkirim ke Google Drive. Yang itu tinggal kita download. Nanti kita buka di ArcGIS atau QGIS untuk dibuat layoutnya. Gitu. Oke. Kenapa saya running? Harusnya enggak, cancel aja. Nanti penuh lambat. Oke, cukup itu ya. Hari ini jadi tugas kalian sampai dengan proses